salah satu tamu ini adalah idola saya sebenarnya, Bu Marta. Iya. Bu Marta, kamu Yang ibu. mana? Yang mana Itu nih? si Ibu Ice. Iya. Sebenarnya beliau itu idola saya sih sebenarnya. Oke, nanti kita tanyakan ya, kenapa bisa mengidolakan Ibu Icil. Saya mengidolakan beliau gitu ya. Oke, ada dua orang spesial ya malam hari Iya. ini, dua orang perempuan tentunya nih ya. Kenapa malam hari ini kita berdua perempuan semua gitu Iya. ya? Karena Ya, kita di lain. malam hari ini akan membahas Tentang- seputar kehidupan perempuan. Iya, tentunya. Dan spesial juga narasumber kita di malam hari ini dua-duanya perempuan juga nih. Iya, perempuan-perempuan yang luar biasa gitu Betul ya. sekali. Dan yang pastinya juga mereka berdua ini berperan penting. Ya, ditindas gitu ya. Tersakiti. Tersakiti. Mereka berdua akan Oke. berdiri di garda terdepan nih, Marta Betul. ya. Mewakili kita semua Iya, ya. betul Oke. sekali. Berarti kesempatan juga nih buat kita berdua untuk bertanya-tanya lebih dalam tentang Kita perempuan boleh dan curhat. perempuan. Oh, boleh dong. Boleh dong. Boleh ya. Oke, Iya, kita kalau gitu gini aja nih ini ya. Kita sapa dulu ya. Kita langsung aja nih kenalan dulu Ya. nih buat narasumber kita Ya. yang sudah hadir malam hari ini. Ya, kebetulan narasumber kita ini adalah Kepala Dinas Pengendalian apa nih? Penduduk. Pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beliau ini adalah Kepala Dinas yaitu Dr. Maria Pianti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya, Shalom. Ibu. Shalom. Iya. Ibu untuk berapa kali nih sudah ke Radio Hamau? Pastinya saya tidak ingat ya. Iya. Kalau saya tidak Yang pasti salah, sudah pernah ini gitu, sudah ya? ke 4 kali ya. Kita bertemu dulu ya. Jadi kemarin tuh dibilang itu ya bakalan ada tamu nih. Siapa tamunya Bu Dokter Maria? Oh, gitu ya. Sudah pasti. Tidak jauh-jauh. Kemudian ke selanjutnya nih, Ya, idola saya nih, oke. yaitu Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gunung Mas. Ada Ibu Ica Purnamasari SIP. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Luar biasa, kami merdu malam. Selamat malam, selamat bertemu. Selamat Iya. bertemu buat Ibu. Sehat, Ibu. Puji Tuhan sehat. Amin. Sehat. Ini kali pertama, Bu ya. Siap kali pertama. Gimana rasanya, Bu? Duduk di kursi panas. Kami menyebutnya biasanya kursi panas ini, Bu. Masih panas banget. Panas banget gitu. Oke. Berarti kita perlu AC lagi satu gitu ya. Iya. Ya, karena kami sesama penyiar ini sering menyebut kursi ini adalah kursi panas. Nah, soalnya orang-orang yang kita ajak ke sini tuh kadang-kadang bisa keringat duluan, gitu. Iya, Padahal nggak betul. panas-panas juga itu. Sebelum dulu tadi juga ada berasa panas. Enggak lah, kita santai ya Bu ya malam hari ini, Iya. santai ngobrolin perempuan-perempuan Kabupaten Gunung Mas tentunya, Iya. anak-anak juga. Apalagi kita perempuan dari hati ke hati aja deh, Bu ya. Iya. Berarti malam hari ini bukan kopi malam ini. Terus apa? Hati ke hati dong. Hati ke hati. Kita sesama perempuan gitu ya. Betul banget. Bagus banget nih ya temanya untuk di malam hari ini. Ya, apa tuh temanya malam hari ini? Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Nah, jangan sampai melakukan kekerasan gitu ya terhadap perempuan dan anak. Banyak banget ya kasus-kasus gitu ya, bukan cuma di Kabupaten Gunung Mas, tapi di seluruh Iya. dunia mungkin ya. Masalahnya ada yang bilang perempuan itu lemah, perempuan Iya, itu betul hanya bisa menangis seperti itu. Aha. Nah, mungkin di sini kita bisa mendengar nih bagaimana sebenarnya perempuan itu, Ya. bagaimana sih cara menanggulanginya supaya tidak terjadi lagi kekerasan pada perempuan, kekerasan pada anak, Iya, seperti betul. itu. Mungkin nih Niam nih kita langsung aja nih ke Iya, Ibu Dokter Maria. Dokter Maria. Bisa menjelaskan nih atau membuka talk show kita di malam hari ini, silakan nih Bu Maria. Ya, silakan Ibu Maria, Dokter Maria Pianti. Silakan untuk menggambarkan gambaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenankan saya ingin menyapa seluruh pendengar Radio Hamau dimanapun berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gunung Mas, Ibu Iceu, ingin menyampaikan kepada kita semuanya perihal pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
utamanya tentunya di Kabupaten Gunung Mas. Jadi untuk kita ketahui sebenarnya hak untuk aman itu adalah merupakan hak asasi manusia. Jadi siapapun berhak dan harus dilindungi haknya atas keamanan dan kenyamanan. Nah, karena sudah merupakan hak asasi manusia, tentunya ini juga merupakan kewajiban dari semua umat manusia untuk bisa menjaganya. Nah, dalam keseharian, perempuan dan anak ini masuk dalam kelompok rentan yang sering terlanggar hak-hak asasi manusianya. Oleh karenanya, perlu kita semuanya untuk bersama-sama bagaimana agar hak-hak perempuan dan anak ini terlindungi. Seperti itu ya. Oke. Ya, berarti fungsi dari Dinas Pengendalian Penduduk ini sangat luar biasa ya bagi perempuan dan anak, apalagi di Kabupaten Gunung Mas ini. Nah, mungkin Bu, kita sedikit bertanya nih ya, apakah ada kekerasan kepada perempuan dan anak ini di Kabupaten Gunung Mas kita ini? Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan data yang dilaporkan ke Dinas Pengendalian Penduduk KB PPPA Kabupaten Gunung Mas, data kekerasan terhadap perempuan dan anak itu cenderung mengalami peningkatan ya. Saya ambil data dari tahun 2020 itu yang terlaporkan itu 5 kasus. Kemudian tahun 2021 itu ada 7 kasus. Dan tahun 2022 ini dari periode Januari sampai sekarang itu sudah ada 7 kasus. Nah, tentunya memang kita tidak mengharapkan kasus ini akan bertambah, tetapi kalau dari data yang sudah kita miliki selama tahun 2022 ini belum setengah tahun itu sudah ada 7 kasus. Kemudian yang kedua, sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah merupakan fenomena gunung es. Data yang tadi kami sampaikan itu adalah data yang terlaporkan dan kita semua pasti juga tahu dan meyakini ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terlaporkan. Betul sekali. Oke, untuk kekerasan pada anak atau perempuan dan anak ya Bu ya. Apa sih Bu hal-hal yang mendasari bisa terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak ini Bu? Dari beberapa kasus yang dilaporkan. Iya, jadi memang jenis kekerasan yang kita temukan itu bervariasi ya. Mulai dari kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, KDRT dan sebagainya. Nah, memang akar permasalahannya, permasalahan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah adanya ketidakseimbangan. Maksudnya ketidakseimbangan itu biasanya kekerasan, terutama yang terhadap anak dan perempuan itu tidak jauh-jauh pelakunya. Pelakunya itu orang di sekitar kita, orang terdekat. Iya, orang terdekat. Ada beberapa kasus pelakunya orang tua kandungnya sendiri, orang tua tiri, kemudian tetangga, atau kalaupun tidak tetangga tetapi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dan itu memang yang terjadi di kita di Kabupaten Gunung Mas. Iya. Berarti saya tadi menangkap itu apakah mungkin faktor ekonomi lebih mendominasi? Faktornya banyak. Kalau kasus yang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu secara statistik baik nasional maupun di Kabupaten Gunung Mas itu terjadi pada keluarga dengan sosial ekonomi yang kurang. Artinya itu juga menjadi salah satu masalah ya, satu masalah. Tetapi akar permasalahan yang sebenarnya yang saya sampaikan tadi adalah adanya ketidakseimbangan. Karena biasanya kalau ibarat kita menganalogikan sebagai timbangan begitu ya, di dalam rumah tangga nih. Biasanya posisi bapak itu ada dominan di paling atas. Kemudian ibunya yang di tengah gitu ya. Anaknya paling bawah. Kadang-kadang belum tentu apa yang disuarakan anak itu adalah salah. Betul. Tapi kadang-kadang namanya orang tua, benar atau salah, apa yang bisa
sampaikan orang tua itu adalah suatu kebenaran. Jadi Betul. ketidakseimbangan itu yang biasanya menjadi Pemicu. salah satu faktor atau Ya. penyebab utama lah, bukan salah satu faktor. Penyebab utama kekerasan, terutama kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Iya. Oke. Untuk bentuk-bentuk kekerasan tadi Ibu tadi sudah bilang sudah mengatakan ada bentuk verbal, ada bentuk KDRT, fisik seperti itu ya. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara rinci nih Bu. Mungkin ada yang masih bingung nih ya untuk verbal itu yang seperti apa, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga banyak orang merasakan atau perempuan-perempuan, anak-anak merasakan seperti itu, tapi mereka tidak sadar bahwa itu tuh termasuk salah satu kekerasan di dalam rumah tangga seperti itu. Iya, yang namanya kekerasan verbal itu contohnya bully. Bulian, oke. Kemudian ketika menegur itu maki-maki, gitu. Iya, Tiara maki-makian. yang sering keluar dari ya siapa saja lah yang memarahi. Oke. Yang biasanya dimarahi itu adalah yang sebagai Panutan. bukan, yang dimarahi itu biasanya dianggap sebagai suatu yang lebih minor dari dia. Iya, Makanya dia merasa berhak untuk memaki, Iya, kemudian betul. membuli dan sebagainya. Oke. Berarti bulian itu juga termasuk dalam Kekerasan kekerasan juga ya. kekerasan, Oke. iya, betul. Ya kalau fisik fisik itu kita sudah tidak Kalau tidak kekerasan fisik sudah otomatis tidak bingung lagi ya. dan Ya. sebagainya Ya. itu pasti ada tanda. Pasti ada Ya, tanda, betul ya. sekali. Kalau kekerasan verbal itu memang tidak ada tandanya, tetapi secara psikologis itu menimbulkan beban tersendiri bagi korbannya, Oke. baik korbannya itu anak maupun orang perempuan. Iya. Bisa terbayang-bayang ya gitu ya. Itu Bahkan- itu yang paling menyakitkan. Iya, bahkan itu bisa Iya. terbawa sampai dia besar, dia tua, Hmm. seperti itu pasti selalu ada seperti itu. Iya. Oke. Nah, untuk cara pencegahannya bagaimana nih? Upaya pencegahan. Upaya pencegahan dari Dinas Sdaluk ya ini ya. Iya. Iya. Jadi tugas pokok dan fungsi dari dinas kami itu salah satunya adalah perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaannya. Oke. Jadi oleh karenanya untuk menangani maupun mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kami telah memfasilitasi untuk dibentuknya sebuah forum. Iya. Nah, jadi forum karena memang kita semua tahu bahwa penyelesaian sebuah masalah itu tidak bisa hanya dikerjakan sendiri oleh satu institusi. Ya. Oke. Karena memang namanya kekerasan ini perlu penanganannya perlu peran berbagai stakeholder. Jadi peran-peran yang dimaksud adalah peran psikologis tentunya. Misalnya kalau tadi mengalami kekerasan bullying dan sebagainya, itu secara psikologis perlu dipulihkan. Termasuk juga mungkin kekerasan fisik yang juga bisa mempengaruhi psikis seseorang. Oke. Yang pertama peran psikologis, kemudian yang kedua peran kesehatan. Biar bagaimana kalau terjadi kekerasan fisik, nah itu tentunya perlu bantuan rekan-rekan di sektor kesehatan untuk mengobati, termasuk mungkin melakukan visum Oke. metropetum dari aspek mediko legal ketika kasus itu harus dibawa ke ranah hukum. Ya. Oke. Kemudian peran berikutnya adalah peran sosial. Tadi sudah kami sampaikan bahwa berdasarkan data kasus-kasus kekerasan itu sebagian besar prosentasenya dialami oleh masyarakat dengan sosial ekonomi yang kurang, sehingga peran sosial ini juga penting. Kemudian berikutnya peran hukum. Peran hukum di sini peran bantuan dari teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, atau mungkin di lembaga adat yang ada di kita, Dewan Adat Dayak itu masuk di dalam forum yang saya maksudkan tadi. Perannya adalah peran hukum. Oke. Kemudian yang terakhir peran ekonomi. Peran ekonomi ini tentunya juga menjadi peran dari kita semuanya, utamanya dari dinas atau stakeholder yang secara tupoksi fungsinya membantu untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
Oke. Luar biasa ya. Semoga itu semua bisa terwujud ya Bu ya. Bisa terwujud dan bisa mengobati orang-orang atau perempuan-perempuan dan anak-anak di sana yang mengalami kekerasan seperti yang disampaikan tadi. Dan sekarang untuk tambahan yang juga penting dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebetulan kami mendapat support yang luar biasa dari DPRD Kabupaten Gunung Mas, baik dari Bapak Ketua DPRD secara institusi maupun dari komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, dalam hal ini perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu sektor yang dibidangi oleh Komisi 3 tersebut. Oke, Komisi 3. Oke, terima kasih Bu Maria nih ya. Kita beralih dulu ke Ibu Ice Purnamasari selaku Ketua Komisi 3. Komisi 3 DPRD Kabupaten Gunung Mas Yang membidangi Kesra ya Bu ya. Oke. Di Dinas Pengendalian Penduduk tentunya peran beliau ini sangat penting. Peran Komisi 3 ya tentunya ya. Beliau sebagai Ketua Komisi 3 dan luar biasa peran mereka di situ untuk bisa menaungi para perempuan-perempuan dan anak-anak yang mungkin sampai saat ini masih mengalami kekerasan di Kabupaten Gunung Mas ini. Oke? Ibu Ice, bagaimana nih tanggapan Ibu dengan beberapa penjelasan yang diberikan oleh Ibu Dr. Maria Epyanti tadi? Baik, terima kasih. Dokter Maria juga sudah memaparkan banyak tentang apa yang menjadi masalah kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di masyarakat kita khususnya di Kabupaten Gunung Mas. Tidak ada kata lain selain kata prihatin, dan ini dituntut untuk kepedulian kita semua. Tidak hanya sekedar kami sebagai wakil rakyat, tetapi berbagai lapisan masyarakat harus terlibat dalam memutus mata rantai masalah yang sedang kita hadapi, khususnya kekerasan pada perempuan dan anak seperti itu. Seperti yang dipaparkan oleh Dr. Maria tadi, dengan semakin meningkatnya di setiap tahun kasus-kasus yang kita alami ini adalah bentuk keprihatinan yang luar biasa dan harus ditanggap serius seperti itu. Jadi karena itu berdampak panjang. Jadi tidak hanya sekedar kita menyelesaikan satu masalah lalu selesai, tidak, tapi akan tetap berkelanjutan seperti itu. Jadi keprihatinan kita inilah yang harus kita betul-betul wujud nyatakan seperti itu. Tidak hanya sekedar teori, memaparkan undang-undang dan sebagainya tentang tindak kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual, tetapi kita betul-betul itu ada di tengah-tengah mereka yang menjadi korban seperti itu. Dan kita harus mempunyai jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Kita sebagai perempuan pun sangat merasakan sekali dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita masyarakat, dengan tingginya pernikahan dini, dengan tingginya kekerasan pada rumah tangga, baik seperti yang kata Dr. Maria tadi, baik secara verbal maupun fisik, itu semakin apa yang kita dengar, seperti kami sering ada di lapangan atau ada di perjalanan kami dalam kunjungan-kunjungan kami, banyak sekali korban yang takut untuk menceritakan apa yang dia bersuara seperti itu. Nah, bagaimana ini kita harus tahu dan wadah untuk mereka, sehingga mereka tetap nyaman ketika mereka menceritakan apa yang mereka alami seperti itu. Dan peran orang tua juga sangat besar, mengingat semakin tingginya tuntutan ekonomi pada saat ini, kecenderungan orang tua lebih berpikir untuk memikirkan masalah ekonomi, tapi kadang-kala mereka tidak memikirkan apa yang harus mereka kuatkan juga dalam rumah tangga, itu anak-anak. Mereka harus menyiapkan anak-anak untuk ketika bermain di luar atau berada yang tidak di lingkungan keluarga mereka. Intinya pendidikan seks yang mereka harus ceritakan. Karena sekarang tidak hanya kekerasan pada anak perempuan,
Tetapi anak laki-laki pun itu jadi incaran orang-orang yang ingin Betul seperti itu. Iya. Nah, oleh sebab itu kenapa orang tua tetap ada di sana seperti itu. Jadi tidak menganggap hanya ekonomi, tuntutan pekerjaan dan sebagainya, Betul. tetapi kepedulian kita juga akan tumbuh kembang anak-anak kita. Iya. Sekecil apapun ada perubahan di mereka, kita harus tahu seperti itu. Apalagi yang sering terjadi yang dipaparkan oleh Dr. Maria itu kecenderungan sudah berkelanjutan, sudah lama terjadi, baru tahu seperti itu. Itu kan yang mirisnya. Padahal orang tua adalah tempat yang paling dekat dengan anak-anak. Dan juga kepedulian lingkungan mereka, sosial seperti itu. Kita hanya seringkali kita hanya jadi penonton, tetapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan untuk mereka. Oleh sebab itu dengan segala kejadian-kejadian yang terjadi di depan mata kita atau di tengah-tengah masyarakat kita cepat, baik dari pemerintahan desanya, tokoh agama, dan juga tokoh adat, itu perlu betul-betul menyikapi apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mempersiapkan betul masyarakat kita untuk hal-hal ini seperti itu. Jadi dan juga sosialisasi, sosialisasi itu dia paling penting, karena mungkin ketidaktahuan masyarakat kita, kurang mendengar informasi-informasi seperti itu. Nah, ini yang paling tidak harus segera kita genjot lagi, semakin kita tingkatkan lagi. Jadi pendampingan secara psikologis yang akan diberikan oleh dinas terkait itu sangat-sangat penting. Ini masalah kita, masalah bersama. Tidak hanya masalah dinas yang terkait masalah dinas dari Dr. Maria, tapi semuanya, semua terlibat untuk ini. Jadi jangan berpikir itu bukan bagian saya atau bagian siapa, tapi ini memang tanggung jawab. Karena ini adalah masa depan anak-anak kita, putra-putri Gunung Mas ke depan, generasi penerus. Apa yang kita lakukan sekarang ini harus ada undang-undang dan undang-undang untuk tindak pidana kekerasan seksual itu sudah disahkan di DPR RI, dan tidak ada yang harus kita khawatirkan untuk korban-korban, kan ada undang-undang yang melindungi mereka seperti itu. Pun untuk mereka yang pelaku yang selama ini merasa dirinya dalam tanda kutip hebat dan sebagainya, karena tidak tersentuh dengan undang-undang, jangan ini, karena sudah ada undang-undang yang melindungi korban-korban seperti ini. Jadi jangan ragu untuk share dengan teman atau siapa, karena kita peduli untuk itu. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih untuk Bu Ice ya. Banyak sekali masalah-masalah. Masalah-masalah yang ada seperti itu ya. Bahkan si korban sendiri tuh kadang-kadang tuh satu, takut, dua, malu, yang ketiga ada ancaman gitu ya. Itu dia. Nah, itu bagaimana nih mereka untuk juga tidak menyikapi? tahu kemana itu untuk bercerita. Ya, itu dia, itu udah kembali ke orang tua. Orang tua sudah sebelumnya sudah men-safety anak-anaknya. Ketika kamu diperhadapkan dengan masalah seperti ini, kamu harus bersikap seperti ini, seperti itu. Itu sudah masuk dalam pendidikan atau apa yang jadi bahan pembicaraannya topik-topik ini. Masalah tidak sekedar menuntut anak untuk pintar di sekolah dan sebagainya, tapi ini topik yang harus dibicarakan betul, persiapan mental mereka ketika di lingkungan, tidak di luar lingkungan keluarga. Ketika kamu berada di sana, zona mana, daerah-daerah mana yang bisa disentuh atau apa, itu kita persiapkan betul anak-anak kita. Pun ketika dia menghadapi ancaman seperti itu yang pernah yang terjadi untuk beberapa kasus sebelum ini, ancaman pun kita harus mempersiapkan mereka. Ketika kamu diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kamu harus bertindak seperti ini. Orang tua adalah tempat paling aman, nyaman untuk mereka menceritakan apa yang mereka alami ketika di luar lingkungan keluarga seperti itu. Dan semoga orang-orang tua juga ya bisa mengerti juga ya, bahwa anak itu sepatutnya dilindungi, bukan gitu ya, malah menjadi korban di lingkungan keluarga itu sendiri, seperti itu. Seperti yang Dr. Maria tadi katakan, itu orang-orang yang ada di lingkungan kita. Itu juga kita persiapkan untuk siapapun kita bisa mengantisipasi dengan lebih peka dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kita.
Oke, untuk mungkin bergeser sedikit ke Ibu Dokter Maria ya. Iya. Untuk menyikapinya nih Dokter Maria nih ya, selaku seorang tenaga medis juga gitu ya, yang mengerti seperti itu ya tentang mungkin ada juga terkait tentang mental juga ya, Dokter ya. Banyak di luar sana yang tidak sadar seperti itu kalau dia itu membuli. Bagaimana nih untuk proses untuk bullying ini nih sangat besar sekali dampaknya ya. Bahkan itu tuh membawa trauma sampai kemanapun seperti itu. Iya, baik. Jadi dari semua yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa untuk segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik ya, verbal itu termasuk bullying tadi. Sebenarnya aspek penanganannya ini secara garis besar tuh ada empat upaya begitu. Yang pertama upaya pencegahan, atau sering kita dengar sebagai promotif, preventif. Nah, pencegahan ini tentunya bisa kita lakukan dari berbagai aspek. Yang pertama kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi, jadi apa-apa bentuk kekerasan, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Anak-anak juga diberi pendidikan yang baik. Misalnya mereka harus dikasih tahu jika ada orang yang mendekatimu tapi bukan keluargamu sendiri, maka harus bersikap bagaimana. Nah, itu juga perlu diajarkan kepada anak-anak. Aspek preventif ini justru yang paling penting, karena kita tidak ingin kan kasus itu terjadi, walaupun kalau sudah terjadi ya memang harus kita tangani. Kemudian berikutnya promotif, mirip-mirip dengan preventif tadi ya, dengan pencegahan. Upayanya sama dengan sosialisasi dan advokasi, dan ini juga dilakukan oleh lintas sektor, karena tidak menutup kemungkinan ini bisa di lembaga pendidikan misalnya. Kemudian kalau di gereja-gereja atau di masjid-masjid, mungkin melalui para tokoh dan pemuka agama ketika menyampaikan khotbah-khotbah dan sebagainya, itu perlu disisipkan hal-hal yang bersifat bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian apabila sudah terjadi, maka aspek yang upaya yang kita lakukan adalah upaya kuratif atau penanganan. Jadi penanganan ini baik penanganan bantuan terhadap kekerasan yang dialami, misalnya kekerasan fisik perlu diobati, kekerasan psikis itu perlu dilakukan pendampingan, pendampingan oleh psikolog, karena memang kebetulan nih, sekalian ada ibu dari Komisi 3, jadi tugas dari kami itu adalah tugas fungsi psikologis. Ya memang seharusnya di sebuah dinas yang tupoksinya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu memang persyaratan minimalnya harus punya psikolog klinis gitu. Kebetulan kita belum mempunyai. Nah, untuk kasus-kasus yang perlu pendampingan psikolog atau rehabilitasi psikis, itu kami merujuknya ke UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Palangkaraya. Berarti harus ke Palangkaraya dulu ya. Itu juga yang kadang merupakan kendala bagi kita, karena tidak hanya dari sisi waktu, tapi dari sisi jarak tempuh dan sebagainya, itu memang menimbulkan kendala tersendiri, apalagi geografis Kabupaten Gunung Mas ya. Karena kita tahu kasus-kasus kekerasan ini nggak hanya terjadi di lingkup kota Kuala Kurun, tapi tersebar di seluruh kecamatan, bahkan kecamatan yang secara susah dijangkau ini sebenarnya, sulit untuk kita jangkau transportasinya. Kemudian setelah dilakukan terapi ya, ataupun pengobatan atau penanganan, itu ada lagi tahapan berikutnya adalah tahapan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini artinya kan pemulihan. Pemulihan baik pemulihan psikisnya maupun tentunya pemulihan apabila yang bersangkutan itu sosial ekonominya rendah. Mungkin
pemulihan ekonomi, mungkin dengan pelatihan-pelatihan tertentu bagi Iya. wanita yang bisa berdampak atau berefek. Wanita bisa menghasilkan sendiri ya, Yang kreativitas mereka keluarga juga dan ya. sebagainya. Nah, itu juga salah satu bentuk pemulihan dan tentunya itu diampu oleh institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, seperti itu ya. Ya. Oke. Ya, ini saya agak ada pertanyaan juga, Mas. Silakan. Setelah dari beberapa penjelasan Ibu Dr. Maria tadi, nah ketika ada seseorang yang mengalami kekerasan ini, alurnya kemana dulu nih supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini? Alur-alurnya tuh, kalau misalkan kita mau saya punya masalah ini, Oh, atau kita iya. kemana dulu nih Bu? Gitu. Iya. mengadu kemana? Mengadu kemana gitu maksudnya? Baik. Jadi kalau di Kabupaten Gunung Mas itu bisa menyampaikannya ke Dinas Pemberdayaan Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada kontak person yang di dalam di dalam forum yang telah kami sepakati bersama, karena forum ini sudah terbentuk di bulan April lalu, forum penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan di situ sudah ada skema penanganan, dan di dalamnya itu ada pembagian peran dari masing-masing stakeholder. Jadi di dalam buku itu yang berisi peran itu ada kontak person masing-masing. Tetapi kalau merasa kesulitan bisa langsung ke menghubungi dinas, baik by phone maupun datang langsung ke kantor kami, karena di situ ada membuka layanan yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Atau kalau tidak ke Puspaga, silahkan datang ke kantor. Kemudian secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah memfasilitasi itu melalui media medsos, bisa WA ya, di Sapa 129 ya. 129. Ingat Pak. Nanti kalau kamu mengalami kekerasan saya hubungi itu. Bisa melalui situ ya. Tapi kalau di Kabupaten Gunung Mas bisa langsung ke dinas kami. Atau mau diinformasikan kepada siapa saja, misalnya tetangga ketemu sama Ibu Ketua Komisi 3 bisa langsung. Kami itu mengalami seperti itu, mengalami kekerasan seperti ini, bisa saja diinformasikan seperti itu dan akan difasilitasi untuk mencari jalan keluarnya. Karena jalan keluar kan tidak selalu harus berhadapan dengan masalah tindak pidana kan. Bisa saja kalau kekerasan verbal mungkin kita bisa fasilitasi untuk tidak diulang kembali dan sebagainya. Oke, berarti di sini saya bisa menarik kesimpulan ya semuanya ya dari keseluruhan dialog kita malam hari ini. Jadi siapapun dan dimanapun berada gitu ya, buat orang-orang yang istilahnya mengalami ayo open mind dong gitu ya. Bisa sharing, mungkin bisa sharing ke tetangga, ke orang-orang terdekat seperti kata Ibu tadi ya, ke orang tua seperti itu, atau ke guru gitu ya buat anak-anak gitu ya. Jangan malu, jangan takut, dan yang pastinya juga harus bisa menyuarakan apa yang terjadi dalam dirinya seperti itu. Pasti jangan takut gitu, karena sekarang sudah dilindungi semuanya. Sudah ada undang-undang juga ya. Dan mungkin nih mungkin saya ingin menambahkan ya, silakan. Siapa tahu para pendengar Radio mau mencatat nih kontak person bisa dihubungi di dinas kami dengan nomor 0822 5216 8457. Jadi silakan menyampaikan informasi apapun terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke nomor yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ini bisa dibacakan ulang nomor telepon. Buat kalau nggak mau semuanya yang mungkin takut gitu ya, atau malu juga di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini, siapa tahu mereka itu ada yang takut nih Marta ya, atau mungkin merasa ini aib gitu ya. Betul. Jadi bisa langsung aja menghubungi di 0822 5216 8457.
Oke, Sekali lagi di 0822 5216 8457. bisa semuanya kan Bu? WA bisa Iya. kan? Boleh, silakan. WA bisa, SMS bisa gitu ya. Boleh, bisa. Iya. Telepon juga langsung bisa Telepon seperti juga itu. bisa. Siapa tahu mereka malu gitu ya menceritakan Iya. ke teman. Dan kami juga sampaikan bahwa kerahasiaan yang mau menyampaikan informasi itu kami jamin. Iya, Tidak aman akan- gitu ya. Itu. Tidak akan diinformasikan kemanapun. Betul sekali, itu yang pastinya ya, biar Iya. mereka juga tidak takut, tidak ragu seperti itu. Iya. Mm-mm. Oke, luar biasa ya. Semoga juga nih ya buat para pelaku Mm-mm. kekerasan, pelaku bullying seperti itu ya, pelaku yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain seperti Iya. itu bisa bisa mendapatkan efek jerah. Mhm. Jerah sejerah-jerahnya maksudnya. Jangan terjadi lagi. Iya, semoga tidak ada terjadi lagi. Ya. Bu Ince, ada nggak nih ajakan atau himbauan untuk masyarakat Iya. buat siapa saja yang mungkin masih malu atau takut gitu ya menceritakan apapun yang dialami di dalam kehidupannya atau di dalam rumah tangganya yang mungkin mengalami kekerasan gitu. Bagaimana nih Bu? Silakan untuk mengajak kalau kamu. Ya, untuk perempuan dan anak ini adalah masalah bersama. Iya. Jadi tidak ada yang merasa sendiri ketika dia mengalaminya, baik perempuan-perempuan yang seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara non fisik maupun fisik, Iya. seperti itu dia harus berani untuk menceritakan Iya. ke tempat yang menurut dia bisa membantu, seperti itu. Jadi jangan sampai terpuruk dengan segala keadaan sekarang yang sedang dialami, karena kita tahu kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan itu sudah cukup tinggi, karena kita tidak tahu, tidak tersampaikan saja seperti itu. Seringkali perempuan hanya bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Oleh sebab itu, jadi mulai sekarang kita mulai menunjukkan bahwa kita sebagai seorang perempuan memang tidak selayaknya lah kekerasan yang sering yang kita alami, baik secara non fisik maupun fisik. Pun juga untuk anak-anak kita, lingkungan, sekali lagi lingkungan lebih peka, termasuk keluarga lebih peka terhadap apa yang terjadi pada anak kita, walaupun ada istilahnya sedikit saja apa yang aneh atau seperti mengurung diri atau berdiam, kita harus cari tahu. Seperti itu, mungkin saja dia mengalami kekerasan seperti non fisik seperti itu, teman di sekolah, juga kepekaan guru-guru di sekolah seperti itu, sebagai wadah tempat anak-anak kita belajar dan dia bertemu dengan teman-temannya seperti itu. Jadi semuanya, makanya ini tadi tidak cuma masalah orang tua tetapi juga pendidikan orang tua atau guru di sekolah, seperti itu, supaya tidak mengajarkan, karena sekarang media sosial maupun hal-hal lain itu lebih terbuka. Seringkali anak itu tidak bisa mengolah atau memilah apa yang dia mau ucapkan atau dia mau katakan, seperti itu. Inilah yang lebih kita di sekolah pun seperti ada mata pelajaran tambahan untuk hal-hal seperti itu, walaupun tidak ada tersebut nama mata pelajarannya, tetapi bisa disisipkan dari guru atau dari pihak sekolah pun dari rumah orang tuanya untuk mengajarkan kata-kata yang tidak bersifat menyakitkan hati untuk teman-temannya, baik secara fisik maupun non fisik, seperti itu. Jadi semuanya kita harus mempersiapkan segala keadaan terburuk sekalipun keluarga tempat adalah tempat yang terbaik, ternyaman, yang terpercaya, seperti itu. Seperti ada yang disampaikan oleh Dr. Maria. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan apa yang dialami, apapun atau yang dia lihat, itu bisa tersampaikan. Jadi kita bertindak cepat untuk hal-hal ini supaya tidak berdampak panjang untuk kedepannya, seperti itu. Kita berharap kasus-kasus yang seperti ini yang sudah terjadi semakin berkurang ataupun tidak ada lagi, seperti itu. Jadi kita di Komisi 3 yang dipercayakan masyarakat untuk berada di sana terus mensupport
dinas-dinas mendukung ya dinas apa yang jadi kebutuhan kita, seperti yang disampaikan oleh kita belum ada psikolog yang akan mendampingi nanti untuk kasus-kasus tertentu. Itu bagaimana nanti kita mengupayakan, sudah mengingat Gunung Mas semakin kesini itu semakin naik seperti itu. Jadi betul, kita anggap perlu gitu seperti itu. Jadi sangat mendesak lah untuk kita pikirkan bersama pemerintah daerah. Itu yang bisa kami sampaikan. Semangat untuk perempuan-perempuan. Semangat. Ya, jadi jangan merasa biasa-biasa saja apa yang dialami atau kasus biasa dikata-katakan yang menurut kita tidak pantas kita terima. Betul. Ini masalah bersama seperti itu. Jadi harus bersikap lah, punya sikap sebagai seorang perempuan, dan kita pun mendukung dalam segala upaya kita. Terus pemerintah daerah juga seperti itu. Terima kasih. Oke. Dari Dr. Evi Maria, mungkin ada himbauan lagi yang akan disampaikan? Iya. Jadi untuk kaum perempuan perlu bantuan dari pihak lain. Jangan ragu-ragu menyampaikannya kepada kami, karena Anda itu tidak sendirian. Ada kami sebagai saudara, sebagai sahabat, yang mari kita semua bersama-sama mencari jalan keluarnya. Kemudian berikutnya, yang kedua, untuk anak-anakku, mari mempersiapkan baik-baik masa depan kita, karena masa depan itu memang ada di tangan kita sendiri. Jadilah menjadi bersekolahlah, berpendidikan yang baik, sehingga kalau nanti dewasa menjadi individu yang mandiri, jadi mempunyai masa depan yang cukup baik juga. Betul. Begitu juga untuk ibu-ibu, kita tingkatkan kompetensi diri kita. Kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk sekolah seperti itu, bisa mungkin lewat kursus, atau kalau nggak kursus bisa, sekarang kan banyak media online YouTube belajar, kan ada. mungkin belajar menjahit atau memasak. Nah itu secara tidak langsung kalau itu kita beraktivitas seperti itu, dan tidak sedikit kisah-kisah sukses yang timbul dari hal-hal seperti itu yang nantinya membantu perekonomian keluarga, dan tentunya juga bisa menjadi ibu yang mandiri. Jadi seperti itu pesan kami. Keren ya. Jadi ibu yang mandiri gitu. Seperti kita nih ya. Kita semua di sini luar biasa ya. Para perempuan-perempuan di sana jangan menganggap diri kalian lemah seperti itu. Jangan menganggap diri kalian tidak bisa apa-apa, hanya istilahnya hanya sebatas kamar dan dapur gitu ya. Bahasa ini ya. Jangan menganggap diri kita seperti itu. Contoh nyata nih ya, orang-orang di depan kita ini gitu ya, bisa menjadi anggota dewan seperti itu, seorang perempuan loh ya, bisa menjadi kepala dinas seperti itu, bisa ya selain kita dua juga bisa dibanggakan juga ya, jadi seorang penyiar seperti itu, yang pastinya bisa menghasilkan sesuatu di luar dengan keluarga seperti itu ya, bisa menghidupkan keluarga, ekonomi keluarga kita juga seperti itu, yang pastinya bisa mengasah kemampuan yang ada di dalam diri kita. Semua orang pasti memiliki kemampuannya masing-masing. Apapun itu, asal kemampuan kalian semua gitu ya. Jangan anggap diri kalian lemah. Menunjukkan bahwa perempuan itu tidak pantas untuk direndahkan. Betul sekali. Ya baik, kalau mau banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari perbincangan kita di malam hari ini, luar biasa sekali. Tema ini saya suka juga gitu ya, Marta ya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, kalau mau demikian tadi perbincangan kita di malam hari ini. Sebenarnya masih banyak gitu ya yang ingin kita ketahui, yang ingin kita pelajari juga dari beberapa hal yang kita bahas di malam hari ini. Tapi waktu kita, karena waktu kita cuma 1 jam nih, Marta ya. Betul. 53 menit lepas dari pukul 19 malam nih kalau malam. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kita di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di perbincangan selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik gitu ya. Baik, kalau mau dari kawasan perkantoran Jalan Lejen Prata Jantung Kota Sinar Kuala Kurun, saya Nia Trisi yang